Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Edmund Bayu Kauripan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan 58. Di sini kami dari kelompok 8 kelas praktikum B1 ingin mempresentasikan tentang serangan cyber JBS yang terjadi pada Juni tahun 2021. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Al-Habsyi, lalu ada saya sendiri Edmund Banyak Kauripan, lalu ada Zakaria Hidayatullah, dan yang terakhir ada Fardiana Yunita. Mungkin selanjutnya akan saya mulai. JBS USA Holdings adalah perusahaan daging yang beroperasi di Amerika Serikat. Pada suatu waktu perusahaan ini menjadi korban serangan siber yang dilakukan menggunakan malware yang dikenal sebagai Revil Rust. Malware ini termasuk dalam kategori ransomware, yang berarti bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengenkripsi data yang ada pada sistem korban. Setelah data terenkripsi, para pelaku serangan akan meminta tebusan kepada korban agar data tersebut bisa didekripsi kembali. Model bisnis dari Revil Rust adalah menyediakan layanan berbasis yang langganan kepada para penjahat cyber, yang memungkinkan mereka menggunakan malware ini dengan mudah dan relatif tanpa pengetahuan teknis yang mendalam. Para pelaku serangan akan mendapatkan akses ke sistem target, mengenkripsi data yang penting, dan kemudian menuntut pembayaran tebusan dalam bentuk cryptocurrency sebagai syarat untuk melepaskan data tersebut kembali kepada pemiliknya. Revil berfungsi dengan cara yang mirip dengan ransomware lainnya. Setelah berhasil menginfeksi sistem target, malware ini secara otomatis mengenkripsi file-file penting di dalam jaringan tersebut sehingga tidak dapat diakses. Para pelaku kemudian menuntut tebusan dalam bentuk cryptocurrency sebagai syarat untuk memberikan kunci dekripsi yang diperlukan untuk mengembalikan akses ke data. Revil yang dikenal karena taktiknya yang agresif dan ancamannya yang kuat terhadap korban. Mereka seringkali mengancam untuk meningkatkan jumlah tebusan atau bahkan mengancam untuk merilis data yang dicuri secara online jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan. Serangan terhadap JBS dimulai dengan fase pengintaian pada Februari 2021. Diikuti dengan eksfiltrasi data atau pencurian data yang sebenarnya ketika penyerang memindahkan atau menyalin data orang lain ke perangkat di bawah kendali penyerang. Mulai dari 1 Maret 2021 hingga 29 Mei 2021. Dan terakhir, pelaku penyerangan mengenkripsi lingkungannya pada 1 Juni 2021. Ini adalah pertama kalinya eksfiltrasi data untuk serangan ini teridentifikasi. Ditemukan juga kebocoran kredensial milik karyawan di JBS Australia sejak awal Maret 2021. Kredensial tersebut muncul tepat sebelum eksfiltrasi data dimulai. Fakta bahwa kredensial karyawan JBS ada di web gelap mengkonfirmasi bahwa pelanggaran terjadi sekitar bulan Februari 2021. Tingkat kebocoran kredensial yang ditemukan mencakup setengah dosen karyawan dari JBS Australia sebagai bagian dari berbagai daftar kebocoran. Ada indikasi bahwa JBS adalah serangan tertarget yang dilakukan oleh kelompok ransomware Revil yang diindikasi berasal dari Rusia. JBS Brazil dan JBS Australia menjadi sasaran operasi tersebut. Serangan dimulai di JBS Australia sebagai titik penyelundupan data. Ada identifikasi domain JBS Australia yang terkait dengan operasi JBS di Australia. Eksfiltrasi data dari JBS Australia yang melebihi 45 GB data ke situs berbagi file yang dikenal dengan nama Mega. Dari sana ditemukan bukti eksfiltrasi data lebih lanjut dari JBS
Brazil ke layanan transfer file Mega yang sama dengan yang digunakan di Australia. Hal ini semakin menegaskan bahwa operasi di Brazil juga menjadi sasaran sebagai bagian dari instruksi atau aktivitas tidak sah atau tidak diinginkan yang mengganggu konfidensialitas, integritas, atau ketersediaan dari informasi yang terdapat di sebuah sistem. Data transfer yang diamati terjadi antara 19 April hingga 25 Mei. Eksfiltrasi tambahan dengan potensi kehilangan data sebesar 5 terabyte selama 3 bulan. Eksfiltrasi data terjadi beberapa kali selama periode ini ke Mega dan IP berbahaya lainnya yang diketahui di Hong Kong yang tidak terkait dengan JBS. Selanjutnya, adapun sasaran serangan cyber terhadap JBS pada Juni 2021 adalah data perusahaan, termasuk sistem komputer, sistem operasi, dan sistem database. Secara spesifik, data yang menjadi sasaran serangan cyber adalah data yang berkaitan dengan operasional perusahaan, seperti data produksi, data keuangan, dan data pelanggan. Data-data ini sangat penting bagi JBS untuk menjalankan bisnisnya. Dengan mengenkripsi data-data tersebut, Reveal berhasil mengganggu operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial. Kemudian, adapun motivasi penyerang dalam kasus JBS Cyber Attack pada Juni 2021 ini adalah untuk mendapatkan uang tebusan. Kelompok ransomware Reveal yang melakukan serangan ini menuntut tebusan sebesar 11 juta dolar dalam Bitcoin. JBS akhirnya membayar tebusan tersebut untuk memulihkan datanya. Pembayaran tebusan kepada kelompok ransomware telah menjadi praktik umum. Kelompok ransomware seringkali menggunakan teknik yang canggih untuk mengenkripsi data korban, sehingga korban sulit untuk memulihkan datanya tanpa bantuan kelompok ransomware. Selain uang tebusan, kelompok Reveal juga ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menargetkan perusahaan besar dan menimbulkan dampak signifikan. Serangan cyber terhadap JBS adalah salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi. Serangan ransomware seringkali menargetkan perusahaan besar karena perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk membayar tebusan dan memulihkan data. Selain itu, serangan terhadap perusahaan besar dapat menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat. Lalu, apa akibat atau dampak dari serangan tersebut? Serangan ini menyebabkan perusahaan terpaksa menghentikan operasi di beberapa pabriknya yang menyebabkan gangguan dalam produksi daging di beberapa negara, serta menyebabkan harga daging naik dan meningkatkan kekhawatiran terkait keamanan infrastruktur kritis. Serangan tersebut menyoroti kerentanan dalam rantai pasok global dan pentingnya keamanan siber di sektor pangan. Pemerintah Amerika Serikat juga menyatakan bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap Rusia karena diduga menyembunyikan kelompok-kelompok ransomware. Selain itu, serangan siber terhadap JBS juga menunjukkan bahwa kelompok ransomware semakin berani dan semakin canggih. Pemerintah dan perusahaan perlu meningkatkan upaya mereka untuk melindungi dari serangan korporasi. Serangan ransomware dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat signifikan serta gangguan operasional. Selain akibat yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa akibat lain yang dapat disebutkan, yaitu pertama, gangguan operasional yang signifikan. Serangan ini menyebabkan penonaktifan sejumlah sistem IT kunci JBS, termasuk yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi daging. Sebagai salah satu pemain utama di industri daging global, gangguan ini merambat ke rantai pasokan yang sangat luas, mempengaruhi operasional harian, dan menyebabkan penundaan dalam penyediaan daging. Selanjutnya, ketidakpastian pasokan dan dampak global.
JBS sebagai produser daging terbesar di dunia memiliki dampak global pada pasokan daging. Kejadian ini menimbulkan ketidakpastian di pasar internasional dengan potensi peningkatan harga dan penurunan ketersediaan produk daging. Selanjutnya, kerugian finansial dan pembayaran tembusan. Serangan ransomware seringkali melibatkan tuntutan pembayaran tebusan dalam bentuk cryptocurrency. Meskipun jumlah tebusan mungkin tidak selalu diungkapkan secara terbuka, perusahaan seperti JBS mungkin dihadapkan pada kerugian finansial yang sangat signifikan termasuk pembayaran tebusan dan biaya pemulihan sistem. Selanjutnya, dampak psikologis dan kepercayaan konsumen. Serangan semacam ini dapat menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian di antara konsumen terkait kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjadi korban. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan konsumen dan terhadap produk. Selanjutnya, pengaruhnya yaitu kepada guncangan pasar keuangan dan asuransi. Peristiwa ini juga menyebabkan fluktuasi di pasar keuangan, terutama dalam sektor industri makanan dan pertanian. Selain itu, perusahaan asuransi mungkin menghadapi klaim besar yang terkait dengan serangan ini, memperkuat urgensi perlindungan asuransi terhadap risiko keamanan cyber. Terakhir, yaitu ada peningkatan kesadaran keamanan cyber. Serangan ini berfungsi sebagai pengingat penting bagi perusahaan dan pemerintah untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan cyber. Organisasi di seluruh dunia kemudian mungkin memperkuat kebijakan keamanan mereka, meningkatkan investasi dalam teknologi keamanan informasi, dan meningkatkan pelatihan karyawan terkait dengan ancaman cyber. Dengan demikian, peristiwa JBS Cyber Attack bukan hanya menciptakan dampak langsung terhadap perusahaan dan pasar, tapi juga memberikan pelajaran penting tentang keamanan cyber bagi bisnis di era digital ini. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.